Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, kakak senang banget kita semua masih sehat-sehat. Kita semua masih bersuka cita mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Yuk, kita bersaat teduh. Amin. Oke, kita mau ngapain adik-adik? Bernyanyi, memuji Tuhan nih sebelum mendengarkan firman. Lagunya, Ku Jatuh Cinta Padanya. Cinta pada Tuhan Yesus ya maksudnya adik-adik. Gini lagunya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online HKBP Petukangan. Nah, dari kasih Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan pada hari minggu ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan juga perlindungan Tuhan pada kami hingga hari ini. Tuhan pelihara kehidupan kami karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah sertai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik mari buka Alkitabnya dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Demikian tertulis dalam surat Rasul Petrus. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian jauh tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adakah kita tahu apa fungsi lidah? Benar, lidah untuk mengecap, ya, untuk merasakan misalnya maniskah, pahit, asam yang masuk ke dalam mulut, mengecap makanan. Tetapi selain itu, lidah berfungsi untuk membantu kita dan sangat berperan lidah itu untuk mengucapkan kata-kata. Karena lidah bergerak, makanya terucaplah kata dari mulut kita. Nah, adik-adik kasih Tuhan, firman Tuhan mau mengatakan hari ini, mari kita jaga mulut kita untuk menggunakan ucapan yang keluar dari bibir dan mulut kita itu yang baik. Apa itu? Ucapan berkat. Berkat itu berasal dari kata benedict dalam bahasa Latin yang artinya ucapan yang baik. Oleh karena itu, hendaklah yang keluar dari mulut kita apa yang baik. Mengucapkan hal-hal yang baik terhadap temankah, sama adikkah, sama orang tua, sama orang-orang sekitar kita. Karena apa? Karena Tuhan mau kita menjadi berkat dan memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Rasul Petrus mengatakan ini kepada jemaat di saat itu, jemaat mula-mula? Padahal tahu nggak adik-adik, jemaat yang ada waktu itu dalam kesusahan. Kenapa? Mereka disebut dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sebagai pendatang. Dan juga di 1 Petrus 2 ayat 11 disebut sebagai pendatang dan perantau. Artinya apa? Mereka bukan orang-orang yang menetap di tempat itu. Dianggap cuma sebagai orang asing. Bayangkanlah. Kalau dianggap sebagai orang asing berarti dibilang nih, ini bukan teman. Ini enggak siapa-siapa. Tetapi walaupun diperlakukan oleh orang lain seperti itu, ternyata Tuhan mau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu sekalipun diperlakukan tidak baik atau situasinya enggak enak, tetap harus saling mengasihi. Tetap harus mengasihi. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kita orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Nah, di dalam situasi sulit, di dalam situasi yang gak enak, di situasi yang tidak menguntungkan, ternyata Tuhan mau dan telah memberkati kita supaya kita tetap bisa memberkati orang lain. Itu loh hebatnya anak-anak Tuhan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang demikian. Bukankah Tuhan Yesus telah memberi contoh? Saat dia dimaki-maki orang, adakah Tuhan Yesus membalas? Tidak. Justru dia memberkati. Bahkan ketika orang memperlakukan Tuhan Yesus dengan tidak adil, ketika dia ditampar, diludahi, bahkan disalibkan, Tuhan Yesus malah mendoakan mereka. Bahkan berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mau mengajak kita supaya kita tetap memberkati dan mengucapkan hal yang baik sekalipun kita rasa nggak enak ya, sekalipun kita rasa sedih atau nggak nyaman. Tetapi karena Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mampu melakukan itu, ingat Tuhan Yesus. Dan dengan demikian kita bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Pun dicaci maki oleh orang lain, kita tidak membalas orang lain dengan mencaci maki, tetapi semakin memberkati. Adik-adik kasih Tuhan, kita semua mampu loh. Adik-adik orang-orang yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, sama Amang juga. Kita semua orang-orang pilihan Tuhan, kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita bisa mengasihi dan memberkati sekalipun situasinya kurang enak.
sekalipun situasinya tidak adil mungkin atau tidak menyenangkan. Tetapi ternyata dengan melihat kepada Tuhan Yesus, memandang kepada Yesus, kita akan dimampukan untuk melakukan kebaikan sekalipun kita menderita kejahatan. Adik-adik, supaya engkau tetap bisa baik, menjadi anak-anak yang baik, ingat selalu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan adik-adik semua, Amang juga, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu tetap bersuka cita untuk ibadah, untuk belajar tentang Tuhan Yesus ya. Apalagi kalau kakak-kakaknya ngajar di sekolah minggu, ikuti. Supaya apa? Kita semakin suka. Dan kita mau meneladani, mau meniru, mau membanggakan Tuhan Yesus lewat kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan. Tuhan mau kami semakin lagi untuk boleh seia, sekata, seperasaan. Sekalipun hal sulit yang mungkin menimpa keberadaan kami. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID ini. Tapi Tuhan mau kami semakin memberkati. Dan kami mau berkata-kata tentang kebaikan. Karena Tuhan baik kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua. Berkati semua anak-anak Tuhan. Berkati orang tua kami. Berkati gerejamu, berkati kami semua Tuhan. Dan biarlah kami selalu mengingat akan Kristus Yesus Tuhan kami, yang mengasihi kami dan telah menyelamatkan kami. Supaya kami dalam segala situasi, kami tetap mampu mengasihi dan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, Amang mau sampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan ya. Kalau yang sudah mulai sekolah, tetap pergunakan masker. Jangan dilepas maskernya kalau di sekolah atau di tempat bermain. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom. Terima kasih Amang Pendeta untuk firman-Nya. Bagus sekali ya adik-adik ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Semuanya mendengarkan kan tadi? Pintar semua. Oke. Sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Lagunya dari buku ND nomor 691. Pasahat matu Yesus. Yuk adik-adik, semuanya bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Pasahat matu
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau ngapain sih? Ada yang tahu? Nah benar banget, kita akan mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, abang mau tes semangatnya dulu nih. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Kurang semangat nih, pada belum makan ya? Oke, satu kali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ini baru anak Tuhan yang selalu semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kami di setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mempelajari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus dalam pembelajaran ini ya Bapa, supaya kami mengerti dan mengetahui apa itu kasih ya Bapa, yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10. Nah, judul sekolah minggu hari ini adalah Aku Anak Tuhan yang Penuh Kasih adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita simak pembelajarannya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 yang telah dikhotbahkan oleh pendeta tadi. Nah, judul pembelajaran kita hari ini adalah Anak Tuhan Penuh Kasih. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita mempelajarinya lebih dalam lagi, kita baca ayatnya lagi ya adik-adik ya. Supaya apa? Ya supaya kita mengingat terus ayat tersebut. Dan ini ayatnya bagus banget menurut abang. Oke? Oke, kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Nah, adik-adik, pada 1 Petrus 3 ayat 8, firman Tuhan mengajarkan kita untuk yang pertama, seia sekata. Maksudnya seia sekata itu apa sih bang? Seia sekata itu contohnya, kita punya pendapat yang berbeda dengan pendapat teman kita. Nah, di saat kita berbeda pendapat, pasti kan kita ada diskusi dan ada voting dari teman-teman kita yang lain. Nah, di saat kita kalah voting dan pendapat teman kita yang dipilih banyak orang, kita harus menerimanya juga, karena itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Kita nggak boleh marah. Nah, itu namanya seia sekata. Yang kedua, seperasaan. Maksudnya gimana tuh bang seperasaan? Seperasaan itu misalnya teman kita lagi sedih, ya kita nggak boleh senang-senang gitu. Kita nggak boleh malah ketawa-ketawa atas kesedihan mereka, atas penderitaan mereka. Nggak boleh adik-adik. Yang boleh adalah kita harus mengasih semangat adik-adik. Nah, contohnya lagi apa bang? Nah, contohnya misalnya teman kita mendapatkan hadiah, reward, atau juara. Nah, kita nggak boleh iri, kita nggak boleh malah sedih. Kita harus apa? Mengucapkan selamat ya, dan kita juga harus sama-sama sukacita juga adik-adik. Nah, itulah namanya seperasaan. Nah, yang ketiga, mengasihi saudara-saudara. Nah, di sini kita diajarkan untuk mengasihi semua orang, karena semua orang adalah saudara kita dalam Kristus adik-adik. Oke. Nah, yang keempat, yaitu rendah hati. Rendah hati itu maksudnya apa sih bang? Rendah hati itu misalnya kita punya kepintaran lebih dari orang lain, kita punya harta lebih atau uang lebih dari orang lain, terus kita punya ya semuanya lah lebih dari orang lain. Nah, kita nggak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati. Malahan apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan ilmu kita, mengajari mereka kalau kita lebih pintar dari teman-teman kita. Kalau kita lebih kaya dari teman-teman kita harus membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan adik-adik. Bukan malah kita sombong. Hah, kamu bukan apa-apa, aku lebih hebat. Nggak boleh adik-adik. Oke, kita lanjut ke ayat 9. Nah, di 1 Petrus 3 ayat 9 berisi, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, nah nanti lanjut di ayat ke 10 adik-adik. Nah,
pada 1 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk yang pertama, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan adik-adik. Nah, nggak boleh, misalnya kita dipukul teman, ya kita nggak boleh balas pukul. Nah, karena apa? Nanti bisa jadi berantem dan jadi luka lebih banyak adik-adik. Nanti malah tambah sakit, terus dihukum jadinya. Nah, nggak boleh adik-adik ya. Nah, yang kedua, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Caci maki itu apa sih bang? Nggak tahu. Caci maki itu contohnya gini, ah jelek lu, ah gendut lu, ah kurus lu, ah hitam lu. Nah, itu namanya caci maki. Nah, kalau teman kita caci maki kita, misalnya dibilang, ah lu nggak pinter, kita nggak boleh balas juga. Ah lu juga nggak pinter, nggak boleh kayak gitu adik-adik. Yang kita harus lakukan adalah pada poin ketiga, yaitu kita harus memberkati dengan cara apa? Yang tadi kita telah baca ayatnya, mendoakan adik-adik. Nah, dengan kita mendoakan, Tuhan akan mengubahkan hati mereka yang tadinya jahat menjadi baik adik-adik. Seperti kalau ingat ceritanya Saulus dulu jahat loh. Dia suka membunuh dan menghukum orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi saat diubahkan hatinya oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, dia menjadi orang yang baik dan memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia adik-adik. Oke adik-adik? Oke, nah lanjut di 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu adik-adik. Nah, pada ayat tadi firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk yang pertama, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Nah, yang jahat itu apa sih bang? Contohnya, kita ngata-ngatain orang, kita ngegibahin orang, kita ngefitnah orang. Nah, itu jahat adik-adik. Kita harus jaga mulut kita dari hal-hal yang jahat. Apalagi bang, berkata kasar, berkata kotor. Nah, itu juga jahat adik-adik. Itu nggak boleh. Nah, yang kedua, harus menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu adik-adik. Nah, contohnya berbohong dan juga memfitnah. Nah, itu dia tuh adik-adik. Itu nggak boleh. Kita harus jaga bibir kita. Karena apa adik-adik? Lidah kita, bibir kita, mulut kita itu menentukan hidup ke depannya seseorang. Kalau yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan jahat, perkataan-perkataan buruk, maka yang datang kepada kita adalah hal-hal yang jahat dan buruk juga. Kalau kita pakai lidah kita, mulut kita, bibir kita untuk hal-hal yang baik, maka yang akan datang kepada kita adalah hal-hal yang baik juga, hal-hal yang membangun adik-adik. Nah, contohnya apa sih bang? Menjaga bibir dan menjaga lidah dengan hal-hal yang baik gitu. Contohnya kalau misalnya teman kita lagi sedih, kita semangatin. Terus kalau misalnya teman kita nggak ngerti, bukan malah kita katain, malah kita tuntun gitu adik-adik. Kita ajari, kita berikan pengajaran yang daripada pemikiran kita dan mulut kita. Nah adik-adik, jadi mulut kita itu bukan kita lakukan untuk malah menghina dia. Ah kamu nggak ngerti, kamu nggak pinter, jangan kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi harus memakai mulut kita untuk hal-hal yang baik. Oke. Nah, dari 3 ayat tadi yang telah kita bahas dan kita baca, kita bisa mendapati contoh kasih nih adik-adik. Yang pertama, kasih itu adalah saling tolong-menolong adik-adik. Nah, pada saat pandemi kayak gini, kita harus saling tolong-menolong kepada teman kita, kepada orang tua kita. Contohnya apa bang? Contohnya, ya kalau misalnya teman kita nggak ngerti pembelajaran online, kita ajarin karena kita lebih mengerti, seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya orang tua lagi kesusahan atau orang tua lagi ngerjain pekerjaan rumah, kita harus bantu juga adik-adik. Contohnya nyiram tanaman atau nyapu, ngepel, nyuci piring, ya seperti itu adik-adik. Nah yang kedua, mendoakan orang yang nakal kepada kita adik-adik. Nah seperti yang tadi telah kita baca di firman Tuhan itu, kita harus mendoakan orang yang nakal kepada kita. Supaya apa? Supaya orang itu berubah menjadi ke arah yang lebih baik adik-adik. Nah dengan kita mendoakan, pasti Tuhan akan mengubahkan hatinya. Oke, yang ketiga, tidak berkata kasar dan kotor terhadap sesama. Nah seperti yang telah dijelaskan tadi juga, kita nggak boleh berkata kasar dan kotor karena itu akan menyakiti hati sesama kita. Yang keempat, bertanggung jawab. Nah, kasih itu bertanggung jawab juga loh adik-adik. Kenapa dibilang bertanggung jawab? Karena kalau kita
ingin menyebarkan kasih, ya kita harus bertanggung jawab atas diri kita dan atas perkataan kita. Contohnya, misalnya kita kan disekolahkan orang tua nih, jadi kita harus rajin belajar, kita harus bertanggung jawab atas pembelajaran kita, adik-adik, atas sekolah kita. Jadi nggak boleh males-malesan tuh, kita harus rajin mengerjakan tugas juga, mengerjakan PR. Terus yang kedua, kewajiban kita itu membantu dan mendengarkan perintah orang tua, adik-adik. Itu namanya bertanggung jawab. Contohnya apa? Contohnya membereskan tempat tidur, dan membereskan pakaian, membereskan mainan, kayak gitu adik-adik. Nah, walaupun kita masih kecil, ya kita harus bisa bertanggung jawab. Untuk anak kelas 3 ya, kalau udah yang besar pasti abang yakin udah pada bertanggung jawab dan rajin. Oke, yang terakhir adalah tidak membuli sesama. Nah, di sini adik-adik abang tekankan ya, kalau adik-adik ada yang ngebully sesama, langsung stop aja lah, minta maaf gitu adik-adik kepada yang adik-adik bully. Nah, itu hal yang nggak baik adik-adik. Coba dibalik posisinya adik-adik yang dibully, perasaannya gimana, mentalnya gimana adik-adik, ya kan? Nah, jadi adik-adik jangan sampai kita ngebully orang, nggak boleh jahat lah sama orang, kayak gitu adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik ada yang ngebully orang, tapi abang percaya sih adik-adik sekolah minggu KPP Petukangan pasti nggak ada yang ngebully orang ya, orang-orang baik semua, oke? Nah, kalau misalnya ada, ya langsung stop aja ya adik-adik, terus jangan ulangin lagi lah adik-adik. Dan kalau kita yang dibully, nah kita itu harus ngadu adik-adik. Maksudnya ngadu itu ya kita bilang ke mama papa, atau enggak bilang ke guru, jangan diem aja. Karena apa? Karena ya kita mengasihi dia juga, supaya orang lain tidak dijahati sama dia lagi adik-adik. Supaya apa? Supaya dia berubah menjadi lebih baik gitu adik-adik. Jadi ya kalau ada yang ngerasa dibully, ya bilang mama papa ya adik-adik ya. Oke. Nah, di sini ada ayat bagus lagi nih adik-adik, dari Matius 5 ayat 44 sampai 45 yang berisi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, di sini adik-adik, dengan kita mengasihi musuh kita dan berdoa bagi musuh kita, kita disebut dan kita menjadi anak-anak Tuhan, adik-adik. Nah, di sini juga diberikan contoh kalau Tuhan itu penuh kasih. Pada ayat yang ke-45-nya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Tuhan adil adik-adik. Dia tidak membeda-bedakan. Walaupun kamu jahat, ya kamu tetap dapat sama matahari yang sama. Walaupun kamu baik dan jahat, kamu tetap dapat hujan yang sama juga adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, dan satu lagi adik-adik, pengorbanan Tuhan di kayu salib itu juga merupakan kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak membedakan mana yang baik, mana yang jahat, yang bakal diselamatin. Semua diselamatkan, asal syaratnya percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan yang telah menebus manusia dari dosa. Nah, dengan percaya dengan Tuhan Yesus, kita harus memberitakan Injilnya, dan kita harus berbuat baik, mengikuti karakter Kristus adik-adik. Oke adik-adik. Nah, kalau pada dengerin pasti bisa jawab kuisnya nih. Kita mulai ya kuisnya ya. Oke. Yang pertama kuisnya. Di bawah ini, manakah perilaku kasih? A. Mengejek dan memukul teman. B. Melawan orang tua. C. Mendoakan orang yang jahat kepada kita. Oke, dijawab ya adik-adik ya. Abang hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya adik-adik? Ya, benar. Jawabannya itu adalah C. Mendoakan orang yang jahat kepada kita. Nah, ada lagi nih kuisnya adik-adik. Yang kedua ini kuisnya gambar, kita pilih. Di bawah ini, gambar manakah perilaku kasih? Nah, yang A ini dia menolong temannya, tapi bukan menolong sih, memberikan contekan kepada temannya. Nah, yang B ini menolong adik membereskan tempat tidurnya. Jadi kira-kira jawaban yang mana, ayo?
Abang hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana adik-adik? Ya benar, jawaban yang benar adalah yang B, menolong adik membereskan tempat tidurnya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ya, di bawah ini gambar manakah yang menunjukkan perilaku bertanggung jawab? Nah, yang A, menolong ibu menjemur pakaian. Yang B, main HP sampai ketiduran dan lupa waktu. Oke, abang hitung sampai 5 lagi ya. Abang kasih waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya apa adik-adik? Ya benar, jawabannya adalah yang A, menolong ibu menjemur pakaian. Itu merupakan perilaku bertanggung jawab. Karena kasih juga bertanggung jawab. Oke. Nah, di sini ada contoh gambar perilaku kasih yang abang ambil. Sebenarnya ada banyak, tapi abang ambil contohnya 4. Yang pertama ada menolong teman yang jatuh, menolong ibu menjemur pakaian, menolong nenek menyeberang jalan, menolong adik membereskan tempat tidur. Oke. Yang kedua nih, contoh yang gak boleh ditiru nih adik-adik. Contoh gambar perilaku bukan kasih, yang nakal, yang jahat ini gak boleh ditiru ya. Biar adik-adik tahu aja. Ada berkelahi, merebut mainan teman, dan merebut mainan adik. Nah, ini gak boleh adik-adik. Oke? Nah, jadi adik-adik, intinya dari pembelajaran ini, ya kita harus mengasihi sesama kita dan mengasihi musuh kita juga. Terus kita harus berdoa sama musuh kita supaya apa? Supaya musuh kita itu berubah menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, kita harus menjaga mulut kita nih, lidah dan bibir kita. Kita harus menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan-perkataan yang harus keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik dan membangun, memberi semangat kepada teman-teman atau kepada orang di sekitar kita adik-adik. Oke adik-adik, sama juga nih seperti lagu kita, yaitu KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti Tuhan Yesus kepadaku. Oke adik-adik, jangan lupa mengasihi dan menjaga perkataan kita. Dan satu lagi, bertanggung jawab. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, bagaimana tuh pembelajaran kita tadi? Bagus kan? Iya bagus banget. Kita harus mengasihi adik-adik. Kasih itu apa sih? Kayak tadi yang disebutin, sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus kepada kita yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Padahal kita nakal, bandel, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita adik-adik. Nah adik-adik, sama satu lagi tadi, bentuk kasih itu apa tadi adik-adik? Bertanggung jawab adik-adik. Nah seperti bertanggung jawab atas sekolahnya, mengerjakan PR, mengerjakan tugas dan lain-lain. Dan juga bertanggung jawab atas kerjaan rumah, membantu orang tua, membersihkan tempat tidur, membereskan tempat tidur dan lain-lainnya adik-adik. Nah adik-adik, jadi kita harus bertanggung jawab adik-adik. Kesimpulannya kita harus apa adik-adik? Harus mengasihi dengan cara bertanggung jawab dan mengasihi musuh kita juga. Oke adik-adik. Nah kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kadang Engkau selalu memberkati kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu telah memberkati kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan selesai ibadah dan mempraktekkan dalam kehidupan kami, yaitu kasih ya Bapa, dan bertanggung jawab atas hidup kami juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami Bapa dalam melakukan kasih tersebut ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Kasih
kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang semua orang, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang semua orang, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus.